apabila kedua gunung itu sudah atau meletus, tanda keluarnya mereka sudah dekat. Mereka itu dikurung di bawah tanah Jawa ini. Di Indonesia ini. Satu-satunya ada cincin api yang melingkar antara Sumatera dan Jawa. Itu dulu dibuat oleh Raja Zulkarnain. Itu hanya ada di Indonesia ini, bukan di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Insan Santri akan menguak dan membahas tentang pesan-pesan gaib. Wah, pesan-pesan gaib ini kalau menjuru di gaib ini sedikit agak merinding ya. Pesan-pesan gaib yang ada di tahun 2022 ini. Ada apa aja, ada pesan apa aja di tahun 2022 ini. Nanti kita coba akan cek, dan seperti biasa nanti melakukan proses mediumisasi dan akan memanggil salah satu makhluk gaib yang paham tentang hal tersebut, mengenai pesan-pesan gaib yang ada di tahun 2022 ini. Langsung saja ya ini. Ya. Monggo Pak. Pawangnya ini ya. Navigator, pawang. Pawang jin. Ini latihan ini ya sama masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dimulai ya. Protek dulu biar nggak ada penyusup dari luar ataupun dari dalam. Kunci semua dan genteng itu nggak ada penyusup masuk yang bangkit. Jika ada yang bangkit masuk dan tidak saya masukkan, otomatis langsung meledak hancur jadi dibakar neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ya mari saya menghadirkan yang tahu tentang di negeri Indonesia ini tahun 2022. Yang paling tahu tentang kejadian atas perintah sang menurut saya yang mana saya hadir masuk dalam tubuh mediator ini. Silakan. Assalamualaikum, monggo. Allah masuk. Santri masuk. Mari kita tanya siapa yang masuk sekali ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Ini saya minta maaf telah mengganggu Anda. Saya hadirkan ke sini ya. Ini saya cuma ingin tahu tentang ini di negara Indonesia ini di tahun 2022 Iya. kan banyak terjadi bencana-bencana yang melanda di negara Indonesia ini khususnya. Ini kalau bisa mungkin saya tanya, silahkan dijelaskan apa yang terjadi yang akan datang, ini maksudnya di balik semua bencana ini. Ada puluhan hikmah dan miliaran jutaan triliunan hikmah dari yang terjadi di tanah Jawa ini. Ada berpuluh ribu pesan-pesan dari leluhur di tanah Jawa ini. Tapi tidak semuanya bisa dikasih tahu pada manusia, kepada orang-orang yang masih hidup. Hanya beberapa saja di balik hikmah kejadian yang telah terjadi di tanah Jawa ini. Sumatera, Kalimantan. Ya monggo, yang boleh diceritakan silakan, nggak apa-apa, sebagian aja nggak apa-apa. Kalau boleh tahu, saya boleh minta tolong tanya, boleh nggak? Anda ini dari golongan apa, Mang? Saya Panglima. Oh, ya. Maupun Dasyat, bukan? Ya sudah, ini diceritakan, yang boleh diceritakan aja nggak apa-apa, biar sebagiannya kita tahu, siap-siap diri, mungkin membenahi diri, mungkin ada yang kurang tepat. Saya mulai dari mana dulu? Ya itu kan sering di tahun 2021 itu kan banyak sekali musibah, terutama itu bencana di negeri ini kan bermunculan, mulai dari gunung meletus, Itu banjir. tahun yang lalu, 2021. Iya, mungkin kedepannya ini kan ya dimintakan nggak sampai terjadi begitu. Mungkin ada pesan yang perlu disampaikan untuk tahun 2022 gitu maksudnya. Kan banyak sekali musibah di Indonesia ini ya. Dan kasihan yang orang-orang yang tidak bersalah kena imbasnya kan gitu. Kan rakyat Indonesia ini kan sudah istilahnya banyak itu orang-orang susah, kan terjadi bencana lagi kan malah susah gitu. Sebenarnya bencana-bencana itu menimpa mereka juga atas kesalahan mereka sendiri. Berarti akibat dari ulah manusia itu sendiri gitu ya. Iya, Ada sebab sebagian akibat ya. ada. Karena ulah manusia itu dan juga
karena terjadi banyak gunung meletus dan gempa bumi. Itu juga sebagai wujud sosok Ya'juj Ma'juj dan bentengnya. Sosok Ya'juj Ma'juj itu yang dikurung di bawah tanah Jawa ini, seperti ingin keluar dari kurungnya. Berarti memberikan efek gitu ya. Ya, Salah satunya gitu ya. benteng-benteng Ya'juj Ma'juj itu yang dibuat oleh Raja Zulkarnain dulu. Itu akan hancur dan mereka berdua itu akan keluar apabila telah terjadi kerusakan di muka bumi ini. Terjadi persinahan dan tidak berkumandang azan lagi di muka bumi ini. Maka mereka berdua akan berusaha keluar. Seperti gempa bumi. Dan tandanya ada 2 gunung yang memberikan isyarat bahwa Ya'juj Ma'juj itu bentengnya akan segera runtuh, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Semeru. Berarti salah satunya itu gunung meletus itu ya maksudnya ya. Ya, apabila kedua gunung itu sudah atau meletus, tanda keluarnya mereka sudah dekat. Mereka itu dikurung di bawah tanah Jawa ini. Di Indonesia ini. Indonesia ya. Satu-satunya ada cincin api yang melingkar antara Sumatera dan Jawa. Itu dulu dibuat oleh Raja Zulkarnain. Itu hanya ada di Indonesia ini, bukan di luar. Mereka dikurung di bawah Atlantik ini. Negeri Atlantik gitu ya. Ya. Ya kalau boleh tahu itu kan, mohon maaf ini kan orang-orang kan belum tahu wujud dari Ya'juj Ma'juj itu memang dari bangsa, mungkin golongan dari jin atau manusia gitu. Manusia. Manusia. Tapi tingginya 40 meter kurang lebih. Apa itu wujud besok tingginya orang 40 meter itu? Ya, dulu di zaman Raja Zulkarnain itu. Dulu di zaman Raja Zulkarnain itu sudah terjadi kerusakan. Antara manusia memakan manusia. Sama besok. Yang diceritakan secara syariatnya adalah Ya'juj Ma'juj ini akan memakan manusia. Istilah memakan itu memakan langsung apa itu istilahnya peribahasa gitu? Dari mungkin ya Tergantung keyakinan manusia itu. Banyak yang meyakini yang dia punya keyakinan adalah itu dikatakan sebagai paribahasa. Tapi orang yang hanya awam yang tahu
yang mempelajari tentang syariatnya atau dasarnya adalah mereka memakan antara manusia. Jika semua itu terjadi seperti gunung meletus dan gempa bumi, itu adalah akibat ulah dari para manusia yang ada di muka bumi ini yang telah berbuat kerusakan seperti perzinahan, dan maksiat yang merajalela di mana-mana yang membuat rusaknya Nusantara ini. Itu yang menghancurkan benteng-benteng Ya'juj Ma'juj itu. Jadi manusianya sendiri yang menghancurkan itu ya, awal mulanya. Kemudian dimanfaatkan Ya'juj Ma'juj tadi, yang menghancurkan bentengnya Ya'juj Ma'juj tadi itu, ulah manusia sendiri. Ya, dulu Tuhan Yang Maha Esa sudah berjanji, dan janjinya itu pasti bahwa mereka berdua itu akan keluar. Entah bagaimana nanti prosesnya atau jalannya. Berarti jika ada kerusakan di muka bumi ini, berarti tandanya mereka akan keluar. Contohnya banyak persinahan atau maksiat atau ilmu yang syirik yang menuju ke ilmu hitam, terjadinya gempa bumi. Itu karena penduduknya banyak yang menyalahgunakan agama Islam dan banyak yang mempelajari ilmu-ilmu hitam untuk menyakiti sesama umat muslim ini. Nah, mungkin ada pesan-pesan di tahun 2022 ini, mungkin ada yang kiranya tidak rahasia yang boleh disampaikan, silahkan monggo disampaikan. Ya, tentunya di tahun ini dan tahun ke depan akan terus terjadi sebagaimana yang telah engkau lewati, seperti musibah bencana itu akan terus terjadi jika para manusianya terus berbuat kerusakan. Banyak ulama-ulama yang hanya secara luarnya, secara lahiriahnya dia terlihat alim sekali. Dia hanya memanfaatkan agamanya untuk dirinya sendiri, untuk memenuhi nafsunya. Banyak. Juga banyak maksiat di muka bumi ini, seperti perzinahan, seperti saling membunuh antara satu dengan yang lain. Itu yang membuat terus, dan di zaman ini nanti akan menuju ke zaman kerusakan, yang mana seluruh dunia ini akan rusak, yang disebut tentang huru hara dunia. Itu akibat ulah manusia. Para pemimpin-pemimpin di dunia ini, khususnya pemimpin-pemimpin negara, sudah banyak yang zalim. Itu juga tandanya kerusakan dan huru hara. Tapi janji Tuhanmu itu pasti
barang siapa orang yang beriman, dia tidak ikut serta dalam huru-hara itu. Dan Tuhanmu berjanji setelah atau nanti jika terjadi zaman huru-hara itu akan datang seorang pemimpin yang ruhnya sangat suci sekali, datang di tengah kerusakan di muka bumi itu, yang akan mengembalikan ajaran sunnah-sunnah dari Rasulnya, akan mengembalikan semuanya. Pesan saya di akhir zaman ini, carilah ajaran Islam yang asing. Dulu Islam datang dalam keadaan asing, sama. Rasulmu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, Islam datang dalam keadaan asing. Yang disebut asing adalah para umatnya yang melakukan kebaikan di tengah kerusakan di muka bumi ini, yang meluruskan sunnahnya di tengah kerusakan yang ada di muka bumi ini. Itu. Terus tadi kan katanya di saat zaman huru-hara itu kan muncul sesosok roh suci yang akan memimpin ya. Terus apakah itu nanti kan otomatis berpengaruh kepada masyarakat tersebut? Apakah selanjutnya itu berpengaruh pada Ya'juj Ma'juj efeknya nanti? Maksudnya kan sudah diajarkan ajaran yang Islam yang benar. Ya. Nah, maksudnya ya berarti ya, akan berpengaruh. Roh yang suci tadi datang untuk meluruskan dan menguatkan iman kalian. Iman kalian kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kalian akan dikuatkan. Jika nanti iman kalian kuat, jika suatu kerusakan itu terjadi, maka kalian akan tetap teguh dan kuat dengan imanmu. Kau tidak akan gampang diprovokasi oleh sesama atau dengan teman-temanmu. Kau akan teguh dengan keimananmu. Kau tidak gampang dipengaruhi untuk berbuat kerusakan atau ikut dalam serta kerusakan. Biarkan dunia ini dirusak dulu. Biarkan, nanti akan datang seorang yang akan menatanya kembali menuju zaman kejayaan. Maaf, ini mau tanya sekali lagi. Apakah kan banyak meramalkan itu, kalau di Indonesia ini banyak meramalkan tanah Jawa itu akan terbelah menjadi dua. Itu apakah hanya sanepan atau mungkin dari tanda Ya'juj Ma'juj atau yang jenengan bilang tadi, maksudnya gitu? Ya, maksud saya yang pertama tadi, keyakinan mereka berbeda. Ada yang menyebut itu adalah sanepan, juga ada yang bilang itu adalah bentengnya Ya'juj Ma'juj akan terbelah dan mereka akan keluar. Tapi di zaman kejayaan nanti, setelah zaman huru-hara ini, semua akan menyatu. Tanah Jawa akan menyatu kembali, Nusantara juga akan menyatu. Dulu sempat Nusantara ini disatukan oleh
Sang Prabu Siliwangi dengan Paman Patih Gajah Mada itu. Berarti pemimpin-pemimpin nanti disatukan kembali ya untuk menyatukan Nusantara ini. Ya, Tapi yang jenengan maksud tadi bukan pemimpin negara yang roh suci yang dada itu bukan ya. Nanti kan biar nggak salah paham orang pemimpin mengartikannya seluruh tuh. dunia ini, seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Gimana mungkin Ya, ada ini pertanyaan lagi? sudah banyak ini. Besok disambung lagi. Oh gitu ya. Nah, udah. Oh maaf ini dengan Panglima Kumbang tuh ya? Bukan. Oh bukan. Kalau boleh tahu siapa ini? Boleh ya? Nggak, oh ya nggak apa-apa kalau nggak boleh ya. Ya ini Terima kasih sekali, saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf tadi telah lancang mendatangkan saudara kan ya. Di sini hanya ingin tahu aja untuk kita dan semua sahabat-sahabat yang dimanapun berada. Ini udah bisa kembali tujuan lagi. kita kan biar introspeksi diri. Kita sesama muslim saling menguatkan, mengingatkan. Iya. Mohon maaf semua penonton ini kan cuma biar diri kita berintrospeksi biar kedepannya itu lebih baik. Sudah mungkin. Bertaubatlah atas segala dosa-dosa yang pernah kau lakukan. Sekecil apapun dosa itu harus ditaubati. Iya. Iya, iya. Bertaubatlah. Iya. Sholatlah yang benar. Nanti ajaran itu akan datang menghampiri kalian, ajaran yang sesungguhnya, sunnah-sunnah yang sesungguhnya. Karena sekarang Islam banyak yang sudah dibuat-buat atau ditambah-tambahi oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Iya. Terima kasih atas Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampas. Disambung Ustaz. Mohon pamit dulu. Silakan. Mau kemana ya, kesini aja, jangan sungkan-sungkan. Lama nggak kelihatan di video, masa nggak mau ke kamera lagi, nervous. Ya, boleh ditutup, Mas? Ya, mungkin ada tambahan lagi untuk mungkin saya tadi kan jadi mediator jadi nggak tahu apa-apa. Ya, intinya perbincangan tadi itu biar kita itu berintrospeksi diri, biar kita itu lebih baik, berperilaku lebih baik gitu. Ya mungkin yang bisa kami sampaikan itu lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu. Iya. Ambil sisi positifnya, Iya, ambil nggak usah hikmahnya. diperdebatkan lah. Karena kebenarannya juga nggak bisa dipertanggungjawabkan Iya. karena soal gaib lah ya. Bisa dipercaya, bisa tidak, tergantung orangnya Gus ya. Iya, betul sekali. Ya, saya akhiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.